Assalamualaikum guys, berjumpa kembali bersama saya Bang Ali. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Kali ini Bang Ali kedatangan tamu lagi guys. Namanya Mas Teguh. Dia ini tenaga kerja Indonesia yang sudah lama di Kuwait, berasal dari Jakarta Timur ya. Untuk lebih jelasnya kita sapa dulu Mas Teguh. Mas Teguh, apa kabar? Bisa perkenalkan nama Mas Teguh ya? Asal dari Jakarta Timur. Jakarta Timur, tepatnya Cibubur. Cibubur guys. Ada orang Cibubur yang nonton. Ini ada saudara kita yang di Kuwait sedang ingin berbagi di channel Bang Ali. Guys, kali ini saya akan membicarakan tentang bisnis teman-teman kita, khususnya bintang tamu kita saat ini. Mas Teguh ini adalah pebisnis di bidang apotek guys. Beliau sukses di membangun bisnis di bidang apotek, di bidang kesehatan. Untuk lebih jelasnya kita simak obrolan dengan Mas Teguh. Mas Teguh, saya dengar bisnis sampean ini udah lumayan berkembang ya. Apotek udah jalan gitu. Itu awal mulanya gimana kok bisa kepikiran punya bisnis apotek? Udah jalan 6 bulan ini sih ya. 6 bulan ya. Bola kita juga sempat khawatir juga karena kan zaman-zaman corona gini kan banyak yang kolaps ya, kerja usaha bisnis dan lain-lain. Tapi kalau namanya untuk apotek kan untuk orang sakit ya, kalau sakit ya nggak bisa ditunda-tunda, pasti kan beli obatnya. Kadang-kadang diada-adain untuk beli obat-obatan kayak gitu. Jadi termasuk kebutuhan termasuk bisnis yang dibutuhkan oleh masyarakat. Iya. Makanya Mas Teguh berani untuk membuka bisnis ini gitu ya. Iya. Kalau saya lihat videonya itu Mas Teguh pernah posting gitu ya di di Facebooknya, saya lihat itu. Iya. Videonya keren sekali, apoteknya besar gitu. Dan kalau boleh tahu, mungkin ya kalau boleh tahu, itu butuh modal berapa untuk membangun apotek? Untuk modal apotek ya nomor satu itu kan ya modal juga ya. Modal uang maksudnya ya. Yang kedua jelas itu tempat bagaimanapun juga tempat dan tempat itu nomor dua. Ya. Tempat harus strategis mungkin ya. Strategis tempatnya juga. Kalau bisa yang daerah 200 meter dari situ nggak ada apotek, itu juga ada ketentuan dari pemerintah kayak gitu. Oh, ada aturannya dari pemerintah, harus 200 meter jaraknya itu nggak boleh ada apotek bersamaan. Iya. Nah guys, ini juga pengetahuan baru lagi saya yang perlu kita tahu, yang minat di bisnis apotek, ternyata ada aturan mainnya guys. Pemerintah atau di sini Dinkes mengatur bahwa nggak boleh apotek itu berbarengan, harus jarak 200 meter baru boleh ada apotek lagi, gitu ya Mas Teguh ya. Iya, Terus berhubungan tadi masalah modal ya, satu uang pasti, dua tempat. Nah yang apotek yang sekarang ini lokasinya di mana? Lokasinya kami cari di daerah perkampungan lah ya. Kalau untuk perkotaan itu udah banyak saingnya masalah. Jadi tempatnya strategis yang saya diri ini kan di daerah Benda, itu daerah Majenang, di Jawa Tengah di sana. Itu Benda itu nama desanya ya? Desa Benda, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Ya guys, di Desa Benda guys, ini Mas Teguh buka apotek. Jadi halo orang Desa Benda, Kecamatan Majenang ya. Kecamatan Majenang yang butuh tentang kebutuhan obat apotek, bisa langsung kontak dengan Mas Teguh khususnya di Desa Benda. Ada apotek punya Mas Teguh di situ. Tepatnya lokasinya di dekat pasar kalau nggak salah ya. Dekat dekat pesantren El Bayan. Pesantren El Bayan guys. Jadi jangan lupa orang Jawa Tengah, khususnya Kecamatan Majenang ya. Desa Benda, silakan kalau Anda butuh obat bisa berkunjung ke apotek Mas Teguh. Kalau boleh tahu nama apoteknya apa? Apotek Benda Farma. Apotek Benda Farma guys. Nah kita lanjut obrolan tentang apoteknya Mas Teguh ini, yang tadi udah dikatakan apotek Benda Farma yang ada di Desa Benda, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Majenang ya. Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap, Kecamatan Majenang. Maaf guys, saya nggak begitu paham berarti. Lanjut.
Tadi untuk modal sendiri Iya, iya nanti lanjut. Tadi modal itu tanah, kita kembali lagi. Iya. Satu tadi uang ya, sekarang Iya. kita bicara masalah tanah nih, lokasi nih. Gimana Iya. nih ceritanya tentang lokasi tanah ini? Lokasinya di sana itu dekat pasar, jadi ya lumayan strategis juga perpaduan antara 3 desa gitu kan. Jadi dengan modal yang lumayan besar, jadi kalau kita nggak mencari tempat strategis bingung juga nanti kalau nggak jalan gimana gitu kan. Iya, berarti ini investasi sih ya. Bingung juga tadinya kita itu modal berapa ya untuk apotek gitu ya. Tanya-tanya sekalian juga ngeliat di YouTube kayak gitu kan. Iya. Ada yang bilang ya 30 juta. 30 juta sih dapat apa? Kayak gitu, kita coba 30 juta dulu. 30 juta dulu, nggak taunya naik terus sampai sekarang ya 150 juta minimal itu bisa jalan. Itu 150 juta itu maksudnya untuk apanya itu? Untuk Isinya aja. Isinya. Nah, untuk obat-obatannya. Guys, 150 juta baru isi guys. Kita korek lagi, kita tanya lagi bagaimana dengan modal tanah, modal rukonya. Wah, luar biasa ini bisnisnya nih ya. Yuk kita lanjut. Kalau 150 juta untuk apa namanya isinya aja obat-obatannya katakanlah ya. Iya. Belum lagi itu udah termasuk rak gitu. Etalase Belum. belum ya. Jadi benar-benar cuma obat. Belum, iya. Belum cuma obat-obatan. Jadi untuk masalahnya kita juga bingung juga ya. Masalahnya kita punya pengalaman dari teman-teman tuh kalau kita ndiriin suatu usaha, Iya. ya kan? Ketika berkembang kita sewa sampai 3 tahun sampai 4 tahun. Nah, yang jadi masalah ya pemiliknya ini kadang-kadang karena itu berhasil, cocoknya di situ di-cut kita jadinya. Jadi ada aja masalah gitu dengan yang punya bangunan gitu ya. Kenapa nggak saya mendiriin sendiri kayak gitu kan? Jadinya ya udah kayak itu disuruh pindah. Jadi kita yang utamain dulu harus punya tempat sendiri gitu. Baik guys, tips pertama kalau bisa punya tempat sendiri, bangunan sendiri, ruko sendiri katanya biar tidak terjadi masalah pada saat usaha kita maju. Nanti yang punya kalau kita nyewa gitu, yang punya rukonya biasanya bikin masalah, naikin atau mau ditempatin sendiri. Kalau punya sendiri, Mas Teguh, menurut Mas Teguh jadi tenang gitu. Ini investasi jangka panjang, benar ya Mas Teguh ya? Iya. Kemudian masalah tadi sudah masalah 150 juta. Terus bagaimana kalau membangun rukonya dengan aset tanahnya? Kalau untuk ya lumayan gede juga ya kalau untuk masalah apotek ya. Iya. Ukuran kita lihat sendiri aja di videonya itu lumayan besar. Kenapa saya milih rukonya besar kayak gitu? Karena satu, kita takut juga kita ini mau mendirikan yang sangat jangka panjang gitu kan, jangka panjang, jadi kita harus berani tanding. Ketika kita mendirikan sesuatu yang kecil dan di sebelahnya pun nggak jauh dari situ mendirikan apotek juga, kayaknya untuk diadu itu susah. Jadi lebih baik kita untuk usaha bisnis itu fokus. Jadi besar sekalian dan lengkap. Nah, insya Allah sih bisa untuk bisa bertanding di situ gitu. Jadi insya Allah bisa lancar. Sempet bingung juga sih kalau masalah apotek, satu ketentuannya kan harus ada apoteker penanggung jawab. Iya, kita harus gaji apoteker ataupun karyawan lainnya. Bisa apa enggak kan kita bingung juga gitu kan. Tapi setelah dijalanin ya alhamdulillah semuanya ketutup dalam 2 bulan ini karena ya itu tempat. Akhirnya luar biasa. Perharinya itu kita bisa sudah sampai 1 juta lebih. Omsetnya 1 juta lebih. Ya itu 1 juta itu bisa untuk gaji karyawan dan selebihnya untuk kita. Siap. Guys, sebelum lebih jauh pengen tahu bisnis tentang apotek, kita simak dulu video apoteknya Mas Teguh guys. Yuk kita tonton ya guys. Perkenalkan pemirsa, ini adalah apotek Benda Farma yang beralamat di Jalan Benda, RT 1, RW 11, Kecamatan Majenang. Ruangannya bersih, tempat parkir nyaman. Nah, bagi masyarakat Benda dan sekitarnya yang mencari obat sekarang lebih dekat, lebih hemat. Nggak harus keluar kota lagi. Di sini juga tersedia obat herbal seperti Habatop, Sultana, Vitapedia, dan Vitama dari PT Denatur Indonesia. Sehat dan bahagia bersama dengan Apotek Benda Farma.
Baik, sobat channel Bang Ali, kita kembali lagi tadi setelah melihat apoteknya yang ada di Desa Benda, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Catat ya, orang Kecamatan Majenang, orang Cilacap yang butuh obat, butuh kebutuhan obat untuk keluarga, silahkan datang di apotek Mas Teguh, apotek Benda Farma di Desa Benda, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Kembali lagi guys, kita korek, kita explore bagaimana sih bisnis apotek itu. Kebetulan ada pelakunya di sini. Dia ini adalah pelaku bisnis apotek guys. Mas Teguh, kembali lagi. Tadi sudah sampai modal ya, terus udah bangun tipsnya bikin ruko sendiri ya. Kalau boleh tahu nih, itu tadi kan kita lihat bangunannya itu habis berapa bikin ruko begitu Mas Teguh? Bangunannya ya sekitar kurang lebihnya ya, karena itu atasnya dicor ya, karena kita juga pengen permanen gitu ya. Sekitar 200 jutaan habis. Guys, 200 juta guys untuk bangunan fisiknya aja guys. Ya. Jadi tadi belum isinya guys. Nah sekarang kalau 200 juta bangunan fisik rukonya aja, belum ditambah nanti etalase, belum lagi buffet ya, atau kerangka-kerangka yang lainnya, atau yang untuk kebutuhan iklannya ya. Terus bagaimana dengan tanahnya, milik sendiri? Tanahnya kami beli juga di sana. Wow, luar biasa. Iya. Kami dulu itu beli karena masih murah sih ya, dengan luas segitu itu sekitar 200 jutaan juga. Tapi kalau untuk modal di dalamnya itu kan 200 juta itu termasuk rolling door ataupun ya pemasangan keramik sendiri. Kalau ngecoran berapa sekarang di sini kan, untuk atapnya itu dicor sendiri kan. Ya wajar lah segitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya minimal harus di atas 500 juta ya. Minimal banget gitu ya, bisa dengan tadi apotek yang tadi itu. Standarnya segitu. Luar biasa guys. Selanjutnya kita pengen tahu nih guys, bagi sobat Bang Ali, barangkali ada yang minat pengen buka bisnis apotek, prosedur atau langkah apa aja sih yang akan dilalui, karena bisnis apotek itu nggak kayak bisnis kelontong, kapan aja kita buka, ya begitu ya Mas Teguh ya. Harus ada legalitasnya, harus ngurus-ngurus ke izin-izinnya. Nah Mas Teguh, waktu pertama bikin bikin apotek itu, langkah-langkah untuk legalitasnya tuh apa aja? Kita harus mengajukan persyaratan ya, persyaratan ya dari Dinkes sendiri. Oh berarti kita ngajuin ke Dinkes ya? Dinkes setempat berarti? Sebenarnya itu yang lebih tahu sih istri saya. Istri saya itu apoteker. Oh jadi guys, tahu. Ternyata kenapa Mas Teguh ini bisnisnya apotek, karena istrinya seorang apoteker guys. Baru tahu saya. Jadi lebih mudah. Luar biasa. Istri saya lebih paham tentang. Jadi passionnya di situ karena istri seorang apoteker ya, sehingga dipegang sendiri, dikelola. Istri ikut ngelola ya? Ikut ngelola. Jadi dan istri juga kerja gitu? Istri kerja, kebetulan istri itu udah berpengalaman di mana-mana, beberapa klinik, di situ udah dia pegang. Jadi keinginan istri itu pengen punya apotek sendiri lah. Jadi ya udah kita ikutin aja. Ya alhamdulillah. Tadi sih takut ini juga, sempet takut juga gitu. Ya karena baru mulai kok udah gaji karyawan, gini apa ketutup gitu kan. Bingung juga. Tapi kok coba kita buka 1 hari aja dulu, ngetes aja dulu gitu kan. Alhamdulillah hari pertama itu dapat 600 ribuan gitu ya. Alhamdulillah juga dapat foto karena kita kan banyak pasar juga. Jadi lalu juga termasuk ramai juga di situ. Kita jalanin. Alhamdulillah. Nah, cuma permasalahannya ini kan saya bingung gitu ya. Yang bingung itu persyaratannya itu. Persyaratan untuk mendirikan apotek itu apa aja gitu kan. Rupanya ya emang harus butuh pemahaman di situ. Dari Dinkes sendiri juga dia punya standar-standar yang harus dipenuhi dalam apotek itu. Contohnya harus ada apoteker penanggung jawab gitu ya. Apoteker penanggung jawab. Lokasi dan terpenting juga 200 meter dari situ juga jangan ada apotek lain gitu, nggak boleh. Jadi persaingannya nggak sehat. Mungkin setelah diajukan juga nanti dari Dinkesnya itu melihat ya. Iya. Meninjau ke sana. Untuk disetujui atau tidak gitu ya. Iya benar sekali. Jadi pas di sana itu sempet juga sih, nggak jauh dari situ ya, ada yang mau mendiriin apotek juga gitu kan.
cuma lebih kecil dari itu. Iya. Nah, dari pihak dinkesnya pun ya kurang memenuhi syarat lah kalau yang lainnya itu. Oh gitu. Nah, pas dari dinkesnya ninjau ke tempat kita, ya alhamdulillah dari lihat kebersihan, dari luas, dan persyaratannya lainnya bisa dipenuhi. Alhamdulillah bisa berdiri sampai sekarang. Kalau boleh tahu istri kerja di maksudnya PNS atau swasta? Iya, dulu itu istri itu kerja di klinik, gitu. Tapi klinik ya di klinik daerah Majenang situ. Kebetulan juga belum jadi PNS pada waktu itu. Itu belum. Oh, berarti sekarang udah PNS. Iya. Nah, udah gitu ya udahlah punya apotek sendiri aja lah. Udah kayak gitu kan. Baik guys, ini ketika udah diriin apotek, istri keterima ke PNS, itu PNS di mana itu? daerah lah Pak. Iya, Enggak gitu ya. di daerah Puskesmas Majenang situ. Nah, jadi gimana ini sementara harus harus kerja sebagai PNS, harus kerja di apotek juga gitu kan. Ya udah, sedangkan di apotek itu harus ada apoteker penanggung jawab. Penanggung jawab itu hanya satu. Kalau yang lainnya boleh lah mana gitu minimal 3 tempat. Nah, kayak gitu ya. Mau nggak mau ya ambil dari apoteker lain. Jadi situ. Oh, jadi ada apoteker lain juga walaupun istri seorang apoteker tetap ngambil apoteker juga. Iya, karena harus ada apoteker penanggung jawabnya di situ. Luar biasa. Ya guys, untuk istri yang di rumah barangkali sedang lihat channel Bang Ali, doakan ini papa atau ayah di sini sedang sharing berbagi ilmu di channel YouTube Bang Ali. Dan kita lanjut lagi. Luar biasa Mas Teguh, bisnisnya ini selain butuh modal besar juga butuh persiapan yang detail ya, yang matang juga. Yang matang ya. Tapi kan ini bisnisnya jadi bisnis lama ya, investasi gitu karena ruko punya sendiri, tanah punya sendiri. Yang perlu diperhitungkan. Masya Allah, sekarang udah istri PNS, kerja di sini nyaman guys, makanya masih betah di Kuwait. Ternyata guys, seorang TKI itu bukan berarti dia diem di sini bukan karena emang nggak punya duit guys. Ternyata di rumahnya orang kaya. Kurang apa? Istri apoteker, PNS. Sekarang punya apotek besar. Tentunya jangan kita korek-korek yang aset-aset lain. Ini karena topik tentang apotek. Luar biasa ini Mas Teguh. Kita lanjut sama Mas Teguh. Ada nggak sih tips-tips untuk barangkali sobat channel Bang Ali pengen minat gitu buka apotek gitu, tips apa yang perlu dijalankan? Ya. Tapi yang nomor satu kita harus menguasai dunia medis ya, karena satu hubungan dengan manusia. Dunia medis artinya berarti kalau kita mau terjun di bidang ini ya mau nggak mau kitanya juga orang-orang kesehatan gitu. Iya. Karena kayak istrinya Mas Teguh tadi orang apoteker, jadi sangat menunjang ya. Oke, kedua. Dan yang kedua itu modal. Punya modal guys, ya betul. Nggak cukup kita orang kesehatan aja, tapi kalau nggak punya modal juga nggak bisa membangun. Jadi makanya Mas Teguh di sini dia nyari duit yang banyak, istri yang ngelola, luar biasa. Maka inilah jadinya sukses begini. Dan tempat. Ketiga, kalau tempat yang strategis tentunya ya. Tentunya. Jadi pinggir jalan gitu. Iya. Karena itu menentukan juga kita berjalan apa enggaknya suatu usaha di situ. Lebih baik kecil tapi tempat itu ramai gitu. Jadi ada kemungkinan ada omset yang besar di situ. Jadi tempat sangat menentukan guys. Jangan tempat buat tidur aja yang menentukan. Tempat bisnis penting. Ada lagi Mas Teguh tips-tips yang yang jelas atas ridha Allah. Atas ridha Allah. Masya Allah guys. Jadi usaha harus dibangun dengan doa. Doa tanpa usaha sama aja nggak ada hasilnya, mungkin saya tidak tahu, tapi yang jelas memang kita harus doa usaha harus dibarengi doa, dan doa juga harus direalisasikan berbentuk usaha. Barangkali Mas Teguh terima kasih banyak sudah hadir di channel Bang Ali, berbagi dengan sobat channel Bang Ali, dan kita akhiri perbincangan dengan Mas Teguh. Semoga Mas Teguh dan keluarga sehat selalu. Salam buat istri dan anak di Cilacap. Dan buat sobat Bang Ali yang nonton video ini, yang belum subscribe, silahkan subscribe. Atau mau komen, ditunggu komennya. Silahkan, kalau Bang Ali ada waktu bisa jawab, Bang Ali pasti balas. Demikian guys perbincangan kali ini, topiknya dengan pebisnis apotek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.